30 contoh soal TPA STAN dan cara mudah mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu soal STAN mengenai aritmatika sosial. Sebelum kita mulai, coba teman-teman pause dan mengerjakan soal ini sendiri. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Sebuah tas di sebuah toko diberikan diskon 2 kali berturut-turut, yaitu 50% dan 20%. Sehingga diskon pertama sama dengan 50% dan diskon kedua sama dengan 20%. Oke, lanjut. Jika total diskon yang diperoleh ialah 30.000, total diskon sama dengan 30.000, maka berapakah harga yang harus dibayar oleh pembeli tersebut? Jika kita ibaratkan harga sebelum diskon ialah X, harga sebelum diskon ialah X, dan harga setelah diskon ialah Y, sehingga harga setelah diskon sama dengan harga sebelum diskon dikurang dengan total diskon. Untuk soal aritmatika mengenai diskon berturut-turut, caranya mudah, teman-teman hanya tinggal mengingat rumus ini. Jadi persentase total diskon sama dengan 100% dikurang 100% dikurang diskon pertama dikali 100% dikurang diskon kedua. Teman-teman hanya tinggal ingat rumus ini, karena rumus ini cukup sering dipakai untuk soal-soal STAN ataupun juga di beberapa soal di tes CPNS. Sehingga persentase total diskon sama dengan 100% dikurang 100 dikurang diskon pertama yaitu 50% dikali 100 kurang 20 sama dengan 80%. Untuk perkalian persentase mudah, tinggal kita kalikan aja angka awalnya. 5 dikali 8 sama dengan 40, sehingga 100% dikurang 40% sama dengan 60%. Jadi diskon yang teman atau soal ini dapat ialah 60% dari harga barang atau X. Sehingga 30.000 itu sama dengan 60% X. Sehingga harga awal barang sebelum didiskon ialah 50.000. 50.000 ini berasal dari 30.000 dibagi 60%. Jadi berapa sih yang harus kita bayar? 40% dari harga barang. 40% dari mana asalnya? Yaitu karena diskon sebesar 60%, 100% yang mewakili harga secara menyeluruh dikurang 60% dari diskon, sehingga yang kita bayar 40% dari harga barang. Sehingga 40% dikali X sama dengan 40% dikali 50.000. Sehingga jawabannya ialah 20.000. Mudah kan? Sekian video pada hari ini. Mohon like, share, and subscribe. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas sebuah soal mengenai larutan. Kandungan alkohol dalam sebuah botol berukuran 200 ml adalah 20%. Jika diinginkan kandungan alkohol menjadi 36%, maka berapa mililiter alkohol murni yang harus ditambahkan? Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu larutan. Oke, ini ada sebuah botol berisi larutan. Oke. Jadi larutan ialah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan soal,
kita ketahui bahwa volume larutan ialah 200 ml dan volume zat terlarut yaitu alkohol memiliki persentasi 20%. Oke. Sehingga dari gambar ini kita bisa tulis volume larutan ialah 200 ml di mana zat terlarutnya ialah alkohol 20% dan zat pelarutnya ialah air yaitu sebanyak 80%. Sehingga masing-masing zat bisa kita ketahui berapa volumenya. Volume zat terlarut atau VT sama dengan 20% dikali 200 ml sama dengan 40 ml. Zat pelarutnya yaitu air atau VP itu tinggal kita kurangkan saja 200 dikurang 40 sama dengan 160. Langsung kita masuk ke pembahasan soal berikut. Di sini saya memiliki dua cara. Cara pertama itu terkait dengan peningkatan pemahaman dan cara kedua ialah cara yang efektif dalam mengerjakan soal ketika teman-teman mengerjakan soal TPA. Jadi, cara satu, persentase volume zat terlarut itu sama dengan volume terlarut, zat terlarut per volume larutan. Oke, ini rumus umumnya ya. Jadi dari botol ini kita ingin menambahkan alkohol murni. Alkohol murni itu ialah alkohol dengan tingkat 100% tanpa campuran. Jadi berapa sih volume ini? 36%. Itu sama dengan volume terlarutnya ialah 40 per volume larutan ialah 200 ditambah masing-masing atas bawah kita tambahkan volume alkohol yang ingin kita tambahkan untuk membentuk larutan dengan tingkat 36% alkohol. Langsung saja kita kerjakan. 36% itu sama dengan 36 per 100. Sama dengan 40 ditambah V. Ya, untuk mempersingkat saja, 200 ditambah V. Kita kali silang. 36 per 100 dikali 200 ditambah 36 per 100 V sama dengan 40 ditambah V. Kita sederhanakan. 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 dikali 36 sama dengan 72. Ditambah 36 per 100 V sama dengan 40 ditambah V. 72 dikurang 40. Sementara V dikurang 36 per 100 V. 72 dikurang 40 sama dengan 32. V dikurang 36 per 100 V sama dengan V ini sebenarnya sama aja dengan 100 per 100. Jadi 100 per 100 dikurang 36 per 100 sama dengan 64 per 100 V. Tinggal kita sederhanakan. 64 dibagi 32 sama dengan 2. Jadi V sama dengan 100 dibagi 2. Sama dengan V sama dengan 50. Ada nggak cara yang lebih cepat dan simpel? Jadi, caranya ialah volume alkohol yang ingin kita tambahkan sama dengan volume larutan dikali persentase volume alkohol yang kita inginkan dikurang volume zat terlarut sebelumnya per 100% dikurang persentase volume alkohol yang ingin kita bentuk.
Jadi volume larutan kita ketahui sama dengan 200. Persentase volume alkohol yang kita inginkan yaitu membentuk 36%. Dikurang persentase volume terlarut ialah 20% per 100 kurang 36. Kenapa saya tidak buat persennya? Karena di atas sudah persentase, di bawah juga persentase. Persen dibagi persen sama dengan 1, sehingga tidak perlu kita salin, karena itu akan membuang waktu. Jadi 200 dikali 36 kurang 20 sama dengan 16. 100 dikurang 36 sama dengan 64. 16 dan 64 bisa kita sederhanakan. 1, ini 4. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Mudah kan? Jadi apabila ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal stan terkait dengan geometri. Langsung saja kita mengerjakan soal nomor 9. Sebuah bejana berbentuk kerucut berisi air sebanyak sepertiganya. Sehingga persamaannya bisa kita tulis sepertiga V. Apabila diisi 3 liter air, maka bejana tersebut akan berisi sebanyak setengahnya. Oke, berarti sepertiga V ditambah 3 sama dengan setengah V. Berapakah liter volume bejana tersebut? Sehingga kita hanya perlu mempersamakan pecahannya. Kita kali semuanya dengan bilangan 6. Kenapa 6? Karena KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 kali sepertiga V sama dengan 2V. Ditambah 6 dikali 3 sama dengan 18. 6 dikali setengah sama dengan 3. Oke. Tinggal dipindahkan 2V ke kanan. 3 dikurang 2 sama dengan V. V sama dengan 18. Mudah kan? Apabila ada pertanyaan atau request soal, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal stan terkait dengan persamaan kuadrat. Langsung saja. Persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 3 sama dengan 0. Memiliki akar x1 dan x2. Bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 kurang 3 dan x2 kurang 3 adalah. Jadi, soal ini menuntut kita membentuk persamaan kuadrat baru. Perlu diketahui bahwa rumus untuk membentuk persamaan baru ialah x kuadrat dikurang x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Yang pertama, bentuk persamaan yang kedua yaitu atau ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Diketahui bahwa 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 3 sama dengan 0. Terdapat sebuah rumus bahwa x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Selain itu, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Oke. Rumus-rumus yang saya kotakin ini harap dipahami karena rumus ini cukup sering digunakan dalam mengerjakan soal TPA stan. Oke. Sehingga min B per A sama dengan min
min 11 per A-nya 6, B-nya min 11. Sama dengan 11 per 6. Untuk X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 3, A-nya 6. Jadi ini 3 per 6. Sehingga langsung saja kita bentuk rumus umum persamaan. Masuk ke sini. Jadi akar-akar barunya ialah X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Sehingga untuk membentuk persamaan baru, kita bisa gunakan bentuk persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang X1-nya X1 kurang 3, X1 dikurang 3, ditambah X2-nya sama dengan X2 kurang 3, X, ditambah X1 dikali X2. X1-nya dikali X2-nya. Sama dengan 0. Langsung kita sederhanakan. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 min 3 dikurang 3 sama dengan min 6. X ditambah X1 kurang 3 dikali X2 kurang 3 sama dengan X1 dikali X2 dikurang 3 dikali X1 ditambah X3 ditambah 9 sama dengan 0. Nilai X1 ditambah X2, X1 dikali X2, dan nilai ini sudah kita ketahui. Tinggal kita masukkan saja nilainya. X2 dikurang X1 tambah X2 sama dengan 11 per 6. 11 per 6 dikurang 6. X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 3 per 6. Per 6 dikurang 3 dikali 11 per 6 ditambah 9 sama dengan 0. Langsung kita sederhanakan. Karena ada bentuk pecahan per 6, semua bilangan pada persamaan ini kita kalikan bilangan 6. Sehingga membentuk hasil 6x kuadrat dikurang 11 dikurang 36 ditambah 6 kali 3 per 6 sama dengan 2. Maaf 3. Kurang 3 dikali 11 per 6 dikali 6 sama dengan 3 kali 11. 3 tambah 6 kali 9, 54. Sama dengan 0. Langsung saja 6x kuadrat dikurang 11 dikurang 36 sama dengan minus 24. Minus 24 dikali min 1 sama dengan positif 24. X 3 dikurang 33 sama dengan minus 30. Minus 30 tambah 54 sama dengan 24. Maaf nih, 25 sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan 6x kuadrat ditambah 25x tambah 24 sama dengan 0.
Sekian video pembelajaran pada hari ini. Jawabannya C. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal STAN terkait dengan statistika mengenai cara menentukan rata-rata gabungan. Langsung saja kita mengerjakan soal nomor 2. Rata-rata berat 3 anak adalah 52 kg. Kemudian datang Dodo dan ikut ditimbang, sehingga rata-rata berat mereka naik 3 kg. Berapakah berat Dodo? Jadi, berat rata-rata populasi pertama itu sama dengan 52. Dan jumlah populasi pertama yaitu 3 orang. Dado bergabung. Dado kita anggap sebagai populasi kedua, di mana rata-ratanya belum kita ketahui atau kita buat sebagai variabel D, di mana jumlah populasinya hanya 1, yaitu Dodo sendiri. Dan rata-rata gabungannya menjadi 3 kg lebih berat, atau sama dengan 55 kg. Untuk menentukan rata-rata gabungan, terdapat rumus standar, yaitu rata-rata gabungan sama dengan rata-rata populasi 1 dikali jumlah populasi 1 ditambah rata-rata populasi 2 dikali jumlah populasi 2 per jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi 2. Langsung saja kita masukkan nilainya. 55 sama dengan X1 yang sama dengan 52. 52 dikali 3 ditambah X2 atau kita buat variabel D dikali 1 per 3 ditambah 1. 55 sama dengan 52 kali 3, 156 ditambah D per 4. 4 kali 55 sama dengan 220 sama dengan 156 ditambah D. Sehingga D sama dengan 220 dikurang 156 sama dengan 64. Ini merupakan cara standar. Selain ini ada juga cara kilat, di mana cara kilatnya sama dengan rata-rata gabungan dikurang rata-rata populasi 1 per rata-rata populasi 2 dikurang rata-rata populasi gabungan, sama dengan jumlah populasi kedua dibandingkan jumlah populasi pertama. Langsung saja kita masukkan nilainya. Rata-rata gabungan yaitu 55 dikurang populasi 1 rata-ratanya 52 per rata-rata populasi 2 yaitu D, yaitu berat Dado, dikurang 55 sama dengan N2 sama dengan 1 per N1 sama dengan 3. Ada dua cara untuk mengerjakan soal nomor 2. Terserah teman-teman mau gunakan rumus yang mana, rumus standar atau rumus kilat. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA STAN nomor 5. Langsung saja. Nilai X sama dengan akar 6 dikali akar 6 dikali akar 6 dan seterusnya. Dan nilai Y sama dengan akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya. Maka nilai dari 2X dikurang 3Y yang benar adalah, langkah pertama yang kita lakukan ialah kita harus menentukan
masing-masing nilai X dan nilai Y. Sebelumnya saya sudah menyalin bentuk persamaan X maupun persamaan Y. Makna dari seterusnya ialah pola ini akan terus berlanjut hingga jumlah yang tak hingga. Sehingga dari sini akar 6 akan terus dikali akar 6 hingga pola tak hingga. Begitupun dengan pada bilangan Y, persamaan Y, akar 12 akan terus ditambah dengan akar dari 12 hingga jumlah yang tak hingga. Sehingga apabila sisi ini kita tutup, kita akan ketahui bahwa X sama dengan akar 6 dikali akar 6 dikali akar 6 hingga seterusnya. Begitupun dengan apabila sisi ini ditutup. Jadi apabila sisi ini ditutup, nilai akar 6 dan seterusnya ini akan sama dengan nilai X. Dan apabila sisi ini kita tutup juga, nilai ini juga akan sama nilainya dengan nilai X. Begitupun dengan nilai Y, karena kita tahu Y sama dengan akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya, maka akar 12 ditambah akar 12 hingga seterusnya ini akan sama nilainya dengan nilai Y. Begitupun dengan nilai ini. Akan sama nilainya dengan nilai Y. Dari sini kita ketahui bahwa nilai X itu sama dengan akar 6X. Dan Y sama dengan akar 12 ditambah Y. Selanjutnya kita hanya tinggal menyederhanakannya saja. Dengan kedua sisi kita pangkatkan 2. Berarti menjadi X kuadrat sama dengan 6X. Dan Y kuadrat sama dengan 12 ditambah Y. Sisi kanan kita pindah ruaskan ke kiri. X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Y kuadrat dikurang Y dikurang 12 sama dengan 0. Kita cari nilai akar masing-masing persamaan dengan cara menyederhanakan persamaan. X dikali X dikurang 6 sama dengan 0. Dan Y dikurang 4 dikali Y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Ini X sama dengan Y sama dengan 4 atau Y sama dengan minus 3. Karena kita sudah tahu nilai X dan Y, langsung saja kita mengetahui nilai dari 2X dikurang 3Y sama dengan, kita tinggal memilih, mencoba masing-masing nilai X ke Y. Jadi jika kita pakai nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4, kenapa saya pilih ini? Karena nilai ini merupakan nilai positif. Sehingga 2 dikali 6 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 12 dikurang 12. Hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat jawabannya ialah B. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya with me Ahdi. Hari ini kita akan kembali lagi mencoba membahas soal TPA STAN. Langsung saja kita akan mengerjakan soal nomor 8. Selisih dua bilangan positif adalah 5. Dan jumlah kuadratnya sama dengan 1500, kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah, langkah awal yang harus kita tentukan ialah kita tentukan narasi ini ke dalam bentuk persamaan matematika. Sehingga selisih dua bilangan positif adalah 5 jika bilangan pertama adalah X dan bilangan kedua adalah Y. Jadi X dikurang Y sama dengan 5. Selanjutnya kembali ke narasi. Jumlah kuadratnya sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut.
Berarti jumlah kuadratnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut. Berarti X ditambah Y dikuadratkan dikurang 1500. Yang ditanya ialah nilai X ditambah Y sama dengan Oke, langsung saja kita kerjakan. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, yang dalam kurung kita pangkatkan 2 menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat kurang 1500. X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0. Berarti bisa kita coret, Y kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Didapat nilai 2XY sama dengan, pindah sisi, 2XY sama dengan 1500. Berarti XY sama dengan 1500 bagi 2, 750. Kembali ke, ini persamaan kedua, kembali ke persamaan pertama. Berarti X sama dengan 5 ditambah Y. Nilai ini kita masukkan ke persamaan kedua. 5 ditambah Y dikali Y sama dengan 750. 5Y ditambah Y kuadrat sama dengan 750. Kita jadikan bentuk persamaan sempurna. Y kuadrat ditambah 5Y dikurang 750 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai akarnya dari persamaan ini. Berarti Y ditambah 30 dikali Y dikurang 25 sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai Y sama dengan minus 30 atau Y sama dengan 25. Karena soal menyatakan bentuknya positif, otomatis nilai Y sama dengan 25. Nilai ini kita masukkan ke persamaan 1. Berarti Y sama dengan, X sama dengan 5 ditambah 25. Yang menjadi 30. Berarti X ditambah Y sama dengan 30 ditambah 25. Hasilnya ialah 55. Mudah kan? Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel with me Ahdi. Hari ini kita akan belajar soal TPA STAN mengenai perbandingan. Langsung saja ke contoh soal nomor 1. Proyek pembangunan jalan direncanakan selesai dalam waktu 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena ada hujan badai. Jika kemampuan pekerja sama dan proyek diharapkan selesai tepat waktu, maka jumlah pekerja tambahan yang diperlukan adalah ini merupakan garis waktu untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan. Sesuai direncanakan, pekerjaan dapat selesai dalam waktu 30 hari dengan membutuhkan 15 pekerja. Namun faktanya, setelah 6 hari pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Sehingga tinggal 20 hari tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan. 6 hari, 4 hari off, sehingga dibutuhkan waktu sisa yaitu 20 hari. Jadi kita ketahui bahwa normalnya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dibutuhkan waktu
selama 24 hari. Namun faktanya, karena 4 hari proyek dihentikan, sisa waktu pekerjaan agar pekerjaan selesai tepat waktu yaitu hanya tinggal 20 hari. Jadi berapa sih jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan waktu selama 20 hari? Kita tahu sebuah rumus bahwa kecepatan sama dengan S per T, di mana jarak atau S itu sama dengan V dikali T. Ini merupakan kunci untuk memahami materi perbandingan. Karena kita tahu S sama dengan V kali T, atau jika kita implementasikan ke soal, S ini sama dengan panjang jalan yang ingin kita selesaikan. V ini kita ibaratkan kecepatan orang atau jumlah orang dalam bekerja, dan T ini waktu atau hari proyek pengerjaan. Sehingga didapat persamaan bahwa V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Karena kita ketahui V itu sama dengan jumlah orang, kita ibaratkan jumlah orang, di mana 15 orang itu dapat menyelesaikan sisa pekerjaan selama 24 hari. Namun karena kita ingin pekerjaan selesai on time, tepat waktu, sehingga sisa waktu yang bisa kita gunakan hanya tinggal 20 hari. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan ialah sebanyak V2. Langsung saja kita sederhanakan. 15 dan 20 dibagi sama-sama dibagi 5, tinggal 3. Ini 4. 4 dan 24 sama-sama dibagi 4, tinggal 6. Sehingga V2 sama dengan 18 pekerja. Sehingga dari 15 ke 18 dibutuhkan tambahan 3 pekerja. Jawabannya ialah B. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, mohon ajukan di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal STAN terkait dengan perbandingan. Langsung saja kita akan mengerjakan soal nomor 4. Sebuah pabrik memerlukan 30 liter solar untuk menyalakan 4 buah mesin diesel selama 6 minggu. Berapa liter solar yang harus disediakan untuk menyalakan 16 buah mesin diesel selama 2 minggu? Caranya mudah, saya akan memberi rumus cepatnya. Pertama, terkait dengan perbandingan, kita ketahui bahwa kecepatan atau V itu sama dengan jarak atau S dibagi dengan waktu, di mana jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Serta 1 itu sama dengan kecepatan dikali waktu per jarak. S-nya kita pindahkan ke kanan sehingga ini bernilai 1. Dari persamaan ini, sehingga kita dapat membuat suatu perbandingan matematis di mana V1 dikali T1 per S1 sama dengan V2 dikali T2 per S2. Bentuk perbandingan ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam soal, contohnya untuk soal nomor 4. Langsung saja nilai dari soal ini kita masukkan ke persamaan ini. Terkait waktu T itu mudah, tinggal kita masukkan nilainya. Untuk waktu pertama itu membutuhkan waktu selama 6 minggu. Sedangkan untuk waktu kedua membutuhkan waktu selama 2 minggu. Yang agak sulit kita tentukan ialah
Yang mana yang masuk ke V, yang mana yang masuk ke S. Saya di sini akan memberikan tipsnya. V ini kita tentukan sebagai variabel yang melakukan pekerjaan. Sehingga bisa saja V ini sebagai mesin atau orang. Sedangkan S ialah variabel yang dikerjakan atau dihabiskan. Contohnya untuk di soal ini, yang dihabiskan ialah solar. Atau saat di proyek pekerjaan, S ini bisa kita ibaratkan sebagai panjang pekerjaan sebuah jalan atau tingginya sebuah gedung. Sehingga langsung saja kita masukkan nilainya. V itu jumlah mesin, yaitu V1 sama dengan 4 buah mesin, membutuhkan bensin sebanyak 30 liter. V2 itu sebanyak 16 mesin, sehingga jumlah bensin yang dibutuhkan kita ibaratkan sebagai S. Langsung saja kita selesaikan. Sehingga S sama dengan 40. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal STAN terkait dengan perbandingan umur. Langsung saja. 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu umur adik setengah umur kakak? Langsung kita buatkan bentuk persamaan matematikanya. 5 tahun yang akan datang, umur adik, berarti adik ditambah 5 sama dengan 3/4 umur kakak. Kakak ditambah 5. Dan persamaan duanya, berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu umur adik sama dengan setengah umur kakak. Langsung kita sederhanakan bentuk pecahan di persamaan 1 dan persamaan 2. Di persamaan 1 kita kali 4 menjadi 4A ditambah 20 sama dengan 3/4 kali 4 sama dengan 3. 3 dikali K sama dengan 3K ditambah 15. Dan di persamaan 2 kita sederhanakan dengan mengkalikan semua komponen dengan bilangan 2. Jadi 2A dikurang 6 sama dengan K dikurang 3. Yang ditanya ialah nilai A. Yang ditanya ialah berapa sih umur adik sekarang? Sehingga komponen yang perlu kita hilangkan ialah komponen K atau umur kakak. Karena kita tahu di persamaan 1K ini dikali 3, sementara di persamaan 2K dikali 1, maka komponen pada persamaan kedua kita kalikan semua dengan bilangan 3. Tujuannya ialah untuk menghilangkan nilai K. 2A dikurang 6 sama dengan 3 dikurang 3, dikali 3 menjadi 3 dikali 2A menjadi 6A, dikurang 18 sama dengan 3K dikurang 9. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. Untuk menghilangkan nilai K, kita tinggal mengkurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. 3K dikurang 3K menjadi 0. 15 dikurang negatif 9 sama dengan 24. Sedangkan 20 dikurang negatif 18 sama dengan 38.
4A dikurang 6A sama dengan negatif 2A. Sehingga 38 dikurang 24 sama dengan 2A. 38 kurang 24 sama dengan 14 sama dengan 2A. Sehingga kita tahu A sama dengan 7. Jadi jawabannya B. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal stunt terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Langsung ke contoh soal. Wiwit berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Rizal berjalan. Pada saat ujian, Rizal selesai terlebih dahulu dan mulai berjalan pulang pada pukul 13.00. Wiwit selesai ujian pada pukul 13.12 dan mulai berlari mengejar Rizal. Pada pukul berapakah Wiwit tepatkan menyusul Rizal? Dari soal kita ketahui bahwa kecepatan Wiwit berlari itu sama dengan kecepatan Rizal berjalan. Karena kita ketahui Rizal lebih dahulu keluar 12 menit dibandingkan dengan Wiwit, karena Rizal keluar pukul 13.00 dan Wiwit baru keluar pukul 13.12, sehingga kita tahu bahwa waktu Wiwit sama dengan waktu Rizal dikurang 12. Ini terkait dengan rumus S sama dengan V dikali T. Atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Jika kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, ini Rizal dan ini Wiwit. Rizal keluar pukul 13.00, sedangkan Wiwit keluar pukul 13.12. Pukul berapakah Wiwit berhasil menyusul Rizal? Karena soalnya terkait dengan susul menyusul, otomatis titik mereka bertemu itu ialah S atau jarak, di mana jarak tempuh yang sudah dilalui oleh Rizal atau SR itu sama dengan jarak tempuh yang sudah dilalui oleh Wiwit atau SW. Persamaan ini langsung kita masukkan ke persamaan kedua, di mana VR itu sama dengan dikali TR sama dengan VW dikali TW. VR dikali TR sama dengan VW sama dengan 4VR dikali TR dikurang 12. VR di ruas kiri dan kanan bisa kita hilangkan. Sehingga TR itu sama dengan 4TR dikurang 48. 48 sama dengan 4TR dikurang TR, yaitu 3TR. Sehingga TR sama dengan 48 dibagi 3, yaitu 16. Jadi waktu tempuh Rizal dari pukul 13 hingga tersusul oleh Wiwit ialah 16 menit. Sehingga pukul mereka bertemu ialah pada pukul 13.16. Jawabannya ialah B. Mudah kan? Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal stunt terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Langsung saja masuk ke contoh soal.
1 jam setelah Dana bersepeda dari kota A ke kota B yang berjarak 360 km, Ardit mulai bersepeda dari kota B menuju kota A. Jika Dana bersepeda dengan kecepatan 24 km per jam dan Ardit bersepeda dengan kecepatan 32 km per jam, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh Ardit ketika bertemu dengan Dana? Oke, jika kita ingin ilustrasikan, maka akan terbentuk gambar seperti ini. Kota A, kota B. Jadi jarak kota A ke kota B ialah 360 km. Di mana Dana akan bergerak dari kota A ke kota B, sedangkan Ardit akan bergerak dari kota B menuju kota A. Kita ketahui bahwa kecepatan Dana itu sama dengan 24 km per jam. Sedangkan kecepatan Ardit itu sama dengan 32 km per jam. Dari soal kita ketahui bahwa Dana telah bergerak terlebih dahulu 1 jam dibandingkan Ardit. Sehingga setelah 1 jam bergerak, Dana akan menempuh jarak sejauh 24 km. Karena kecepatan Dana 24 km, maka 24 dikali 1 sama dengan 24. Jadi jarak yang tersisa ialah 360 dikurang 24 yang sama nilainya dengan 336 km. Yang ditanya soal ialah berapakah jarak yang ditempuh Ardit ketika mereka saling bertemu atau ketika Ardit bertemu dengan Dana. Di sini saya akan memberikan rumus cepatnya, yaitu terkait dengan waktu berpapasan atau T papas. Itu sama dengan selisih jarak atau S per kecepatan orang kedua dikurang kecepatan orang pertama. Langsung kita masukkan nilainya. Selisih jaraknya yang dimaksud ialah selisih jarak ketika mereka saling bergerak secara bersamaan, yaitu di saat D telah pada di titik ini atau Dana telah berada di titik ini. Jadi A bergerak ke sini dan D bergerak ke sini di saat yang bersamaan. Langsung masukkan nilainya 336, maaf ini V2 ditambah V1. Kecepatan Ardit 32 ditambah kecepatan Dana 24. 32 ditambah 24 sama dengan 56. Sehingga 336 per 56 sama dengan 6. Jadi waktu yang ditempuh Ardit untuk bertemu dengan Dana atau Dana bertemu dengan Ardit yaitu 6 jam. Kembali ke pertanyaan, berapa sih jarak yang telah ditempuh Ardit? Jadi jarak yang telah ditempuh Ardit ialah kecepatan Ardit dikali dengan waktu papas, yaitu 32 dikali 6 sama dengan 192 km. Mudah kan? Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan belajar cara mengerjakan soal TPA STAN terkait dengan peluang. Langsung saja ke contoh soal. Banyak susunan pemain yang berbeda dari tim bola voli yang terdiri dari 10 orang bila salah satu selalu jadi kapten dan satu orang lainnya tidak bisa ikut karena cedera adalah. Oke, seperti kita ketahui bahwa dari soal kita mengetahui terdapat sebuah tim voli yang terdiri dari 10 pemain. Tim voli yang terdiri dari 10 pemain. Di mana satu pemain telah tetap sebagai kapten dan ada satu pemain yang cedera. Sehingga tinggal tersisa 8 pemain. Karena ini tim voli pastinya terdiri dari 6 pemain. Di mana kita tahu tadi satu pemain telah fix sebagai kapten. Jadi pelatih hanya tinggal memilih 5 pemain
untuk ditetapkan sebagai pemain inti. Jadi gimana sih cara membuat sebuah tim yang terdiri dari 6 pemain, di mana 1 orang telah tetap sebagai kapten? Berapa kombinasi yang bisa kita tentukan? Karena tidak terkait dengan urutan, maka kita hanya tinggal menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu C. N unsur akan diambil R unsur, di mana kombinasi sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Langsung kita masukkan saja nilainya. Jadi untuk memilih 5 pemain inti dari 8 pemain tersisa, kita masukkan ke rumus kombinasi. 8 pemain diambil 5 pemain inti. Sehingga 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Tinggal kita sederhanakan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 dikali 2. 5 faktorial bisa kita coret. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 1. Tinggal tersisa 8 dikali 7. Hasilnya adalah 56. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Adi. Hari ini kita akan belajar soal TPA STAN mengenai barisan dan deret. Langsung saja ke contoh soal. Bilangan pertama dari suatu deret aritmatika adalah 6 dan bilangan terakhirnya adalah 111. Apabila selisih antara bilangan ke-8 dan bilangan ke-5 adalah 9, maka banyaknya bilangan dalam deret tersebut adalah. Oke, masuk ke pembahasan. Untuk barisan aritmatika, untuk menentukan urutan ke N, terdapat sebuah rumus bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi urutan ke N itu sama dengan A. A ini adalah urutan pertama ditambah urutan keberapa N itu dikurang 1 dikali B. B ini ialah selisih. B itu adalah selisih dari urutan ke N dikurang urutan ke N kurang 1. Sebagai contoh, B itu bisa saja selisih antara urutan ke-7 dikurang urutan ke-6 atau urutan ke-6 dikurang urutan ke-5. Jadi nilai B itu atau selisih ini tetap. Dari soal kita ketahui bahwa urutan pertama atau A bernilai 6 dan urutan ke N itu bernilai 111. Dan urutan ke-8 dikurang urutan ke-5 sama dengan 9. Yang ditanya ialah pada urutan keberapakah nilai 111 ini sehingga N sama dengan. Oke, langsung saja ke pembahasan. U8 dikurang U5 sama dengan 9. U8 ini itu sama saja dengan nilai A ditambah N-nya 8, berarti 8 dikurang 1 dikali B. Nilai ini didapat dari rumus ini. Selanjutnya dikurang U5. U5 berarti sama dengan A ditambah 5 dikurang 1, 5 dikurang 1 dikali B. Sama dengan 9.
A ditambah 7B dikurang A, 5 dikurang 1, 4, dikurang 4B sama dengan 9. A dikurang A sama dengan 0, 7B dikurang 4B sama dengan 3B. Sehingga 3B sama dengan 9, dan B sama dengan 3. Cara ini tentu ribet. Jadi adakah cara yang lebih cepat? Ada. Untuk menentukan nilai B, langsung saja. Jadi untuk menentukan selisih B di antara urutan ke-8 dan urutan ke-5, itu kita tinggal bandingkan selisihnya. Selisihnya yaitu 9. Berarti 9 per 8 dikurang 5. Nilainya ialah 9 per 3 sama dengan 3. Jadi kita tinggal pakai rumus ini untuk mempercepat pengerjaan soal. Setelah kita ketahui B-nya berapa, baru bisa kita tentukan nilai dari N. Kita ketahui UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN-nya adalah 111. 111 sama dengan A-nya sama dengan 6. N-nya yang harus kita tentukan, dan selisihnya ialah 3. 111 dikurang 6 sama dengan 105. 3N dikurang 3. Sehingga 3N sama dengan 105 ditambah 3, 108. Sehingga N sama dengan 108 dibagi 3 ialah 36. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan kembali lagi membahas contoh soal TPA STAN. Langsung saja ke contoh soalnya. 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya hingga ditambah 13 kuadrat, maka hasilnya adalah. Pertama, saya ingin teman-teman mengerjakan soal ini sendiri. Silakan pause selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Gimana? Mudah atau susah bagi teman-teman? Jadi di sini saya ada tips untuk mengerjakan soal ini yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Sangat-sangat gampang. Caranya adalah teman-teman hanya perlu ingat rumus deret aritmatika. Deret aritmatika atau SN itu sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah UN. Ini merupakan rumus deret aritmatika. Sehingga kita langsung masukkan nilainya. Setengah dikali N ini ialah jumlah urutan dari suatu deret aritmatika. 1, 2, 3 hingga 13. Berarti setengah dikali 13 dikali A-nya ialah urutan pertama yaitu 1 ditambah UN. UN ini ialah nilai dari urutan terakhir yaitu 13. Sehingga setengah dikali 13 dikali 14. 14 dan 2 kita sederhanakan. Sehingga 7 dikali 13 sama dengan 91. Namun teman-teman perlu atensi bahwa nilai ini berurutan berubah dari minus ke plus dan seterusnya. Jadi kuncinya teman-teman hanya fokus kepada urutan terakhir yaitu dalam bentuk positif, maka hasilnya juga dalam bentuk positif. Yaitu jawabannya ialah C. Mudah bukan? Di sini saya menyediakan contoh soal. Oke. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat hingga dikurang 18 kuadrat. Mohon komen jawabannya. Apabila ada pertanyaan juga komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA STAN kembali, yaitu
soal nomor 42. Seperti biasa, silakan teman pause video ini dan coba kerjakan soal ini sendiri. Silakan. Oke, gimana? Mudah kan? Jadi soal nomor 42 ini bagi saya ini adalah soal bonus. Kenapa? Karena soal ini sangat mudah untuk dikerjakan. 2M sama dengan 5N dan K sama dengan 2M ditambah N per 3. Maka nilai N kuadrat ditambah K kuadrat per N kuadrat sama dengan, karena kita tahu 2M sama dengan 5N, maka nilai ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Sehingga K sama dengan 5N ditambah N per 3. Hasilnya ialah 2N. Nilai ini kita masukkan ke persamaan ini, maka N kuadrat ditambah 2N dikuadratkan per N kuadrat. Hasilnya N kuadrat ditambah 4N kuadrat per N kuadrat. Jadi hasilnya ialah 5N kuadrat per N kuadrat, maka jawabannya adalah A. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA nomor 43. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan teman-teman pause video ini dan coba kerjakan sendiri. Silakan. Oke, gimana? Mudah kan? Langsung ke pembahasan soal. 1/6 dari suatu angka adalah 6 kurangnya dari 1/4 angka tersebut. Berapa angka yang dimaksud? Untuk mempermudah dalam mengerjakan soal ini, kita harus mengubah narasi matematika ke dalam bentuk persamaan matematika. 1/6 dari suatu angka. Kita ibaratkan angka ini ialah variabel X. Maka 1/6 X itu sama dengan 6 kurangnya dari 1/4 angka tersebut. Otomatis bentuknya ialah 1/4 X dikurang 6. Untuk menghilangkan bentuk pecahan, kita ketahui bahwa KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Sehingga persamaan ini kita kalikan dengan bilangan 12. 12 dikali 1/6 X sama dengan 2X. Dan 12 dikali 1/4 X sama dengan 3X. 12 kali 6, 72. Sehingga X sama dengan 72. Jawabannya adalah B. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA nomor 44. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan soal, silakan teman-teman pause video ini dan coba kerjakan sendiri. Silakan. Oke, gimana? Teman-teman sudah dapat jawabannya? Jika belum, teman-teman bisa menyimak pembahasan soal berikut. Jadi dari soal nomor 44 didapati terdapat 3 bentuk persamaan. Persamaan 1, 2, dan persamaan 3. Yang ditanya ialah nilai dari X ditambah Y dan ditambah Z sama dengan. Jadi langkah yang harus kita lakukan ialah kita harus menentukan masing-masing nilai dari variabel berikut. Langsung saja, dari persamaan 2 kita sederhanakan menjadi XY sama dengan 10. Bentuk persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 jika kita sederhanakan itu berubah menjadi XY dipangkatkan 2 dikali Y sama dengan 200.
Karena XY bernilai 10, maka 10 pangkat 2 ialah 100. Y sama dengan 200. Jadi Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan kedua, sehingga didapat X sama dengan 5. Kita tinggal menentukan nilai dari Z. Jadi, untuk menentukan nilai Z, kita tinggal menyelesaikan persamaan ketiga. Bentuk persamaan ini menjadi, karena ada bentuk pecahan, untuk menyederhanakannya, kita hanya tinggal mengkali seluruh persamaan ini dengan angka 6. Angka 6 diperoleh dari KPK dari 2 dan 3. Sehingga 3Z pangkat 3 dikurang 2Z pangkat 2 dikurang 63 sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan akar dari persamaan ketiga? Caranya mudah. Teman-teman hanya fokus pada bilangan terakhir yang tidak memiliki bentuk variabel, yaitu 63. Faktor dari 63 ialah 1 dikali 63, 3 dikali 21, dan 7 dikali 9. Jadi yang harus teman-teman lakukan ialah menguji salah satu nilai ini ke persamaan berikut. Apabila hasilnya adalah 0, maka nilai tersebut ialah akar dari persamaan ini. Langsung saja, jika Z sama dengan 1, maka 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang 63 sama dengan 0? Tentu tidak. Otomatis Z bukan 1. Bagaimana jika Z sama dengan 3? Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 63 sama dengan 0. Oke, jawabannya saya pindahkan ke lembar berikutnya. Kita lanjutkan penyederhanaan soal berikut. (81) dikurang 18 dikurang 63, apakah nilainya sama dengan 0? Benar. Karena kita tahu apabila kita masukkan Z sama dengan 3, hasilnya sama dengan 0, maka 3 merupakan akar dari persamaan ini. Sehingga X tambah Y tambah Z itu sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya ialah 10. Maka jawabannya adalah D. Mudah bukan? Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahdi di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPS STAN terkait dengan pertidaksamaan kembali. Langsung saja ke contoh soal. Di sini kita akan mencoba membahas soal nomor 47. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan teman-teman kerjakan soal ini dan silakan video ini di-pause. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan hasilnya? Saya harap jawaban kita sama ya. Jadi, langsung saja kita masuk pembahasan. Jika X sama dengan 2N kuadrat dikurang 3 dan Y sama dengan 3N kuadrat ditambah 1 dengan N adalah bilangan cacah, maka untuk menentukan hubungan X dan Y, kita hanya tinggal membuat bentuk persamaannya seperti ini.
Ini ruas di kiri ada X dan di ruas kanan ada Y. Karena kita tahu N adalah bilangan cacah, maka N itu sama dengan 0, 1, 2, hingga bilangan tak hingga. Yang mana bilangan ini bernilai positif. X sama dengan 2N kuadrat dikurang 3. Dan Y sama dengan 3N kuadrat ditambah 1. Kemudian untuk menentukan hubungannya secara mudah kita hanya perlu menjadikan salah satu sisi bernilai 0. Di sini saya akan membuat sisi kiri menjadi 0 dengan cara mengurangkan bilangan kiri dan kanan dengan 2N kuadrat dikurang 3. Sisi kiri dikurang 2N kuadrat dikurang 3 hasilnya 0. Sisi kanan dikurang 2N kuadrat dikurang 3 hasilnya N kuadrat ditambah 4. Karena kita sudah dapat dua bentuk dari sisi kiri dan sisi kanan, kita hanya tinggal mengetes nilai dari N. Apabila N-nya 0, otomatis sisi kanan atau Y lebih besar dari X. Dan apabila N adalah 1, sama juga Y lebih besar dari 0. Sehingga didapat kesimpulan bahwa X lebih kecil dari Y. Maka jawabannya adalah A. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan mencoba membahas soal stan terkait dengan persamaan kuadrat. Kita akan mencoba membahas contoh soal nomor 45. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, silakan teman-teman kerjakan soal ini sendiri dan silakan pause. Gimana? Apakah teman-teman sudah menemukan caranya atau jawabannya? Silakan komen jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, langsung masuk ke pembahasan soal. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 16 sama dengan 0, maka nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk persamaan kuadrat. Nilai persamaan kuadrat ini jika disederhanakan menjadi, terlebih dahulu nilai ini kita bagi semua komponen dengan nilai 2. Jadi persamaan ini kita bagi dengan nilai 2. Hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 8 sama dengan 0. Ini adalah A, B, dan C. Maka nilai dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi A ditambah B pangkat 3 dikurang A 3AB dikali A tambah B. Kembali lagi ke persamaan awal. Karena kita tahu A ini sama dengan 1, B ini sama dengan min 4, dan C sama dengan 8. Ingat rumus penjumlahan akar dan rumus perkalian akar. Jadi, jika A dan B adalah akar-akar persamaan ini, maka A ditambah B itu sama dengan min B per A. B bernilai negatif 4, maka min B sama dengan 4. 4 per 1, jadi hasilnya adalah 4. Selanjutnya, akar A dikali akar B itu sama dengan C per A. C-nya ada 8, A-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 8. Nilai ini kemudian kita masukkan ke persamaan ini.
Maka hasilnya adalah A ditambah B. A ditambah B itu 4 pangkat 3 dikurang A kali B 8. 3 dikali 8 kali 4. Maka nilainya adalah 64 dikurang 96. Sederhanakan menjadi minus 32. Jawabannya adalah E. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Mohon like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan mencoba membahas soal TPA STAN terkait dengan bilangan bulat. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan soal, silakan teman-teman kerjakan soal ini. Silakan pause dan saya beri waktu selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan pause. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Jika belum, di sini teman-teman gak usah khawatir karena jawabannya sangat mudah untuk dicari. Langsung saja ke pembahasan soal. Berikut pernyataan yang tidak benar adalah yang pertama A. 23.478 apakah habis dibagi 2? Tentu bisa, karena seluruh bilangan genap dapat dibagi dengan bilangan 2. Selanjutnya yang B. 56.876.112 apakah habis dibagi 3? Teman-teman tidak perlu mencoba membagi secara manual karena di sini ada cara cepatnya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka pada bilangan ini habis dibagi 3. Maksudnya 5 ditambah 6 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Jadi semua bilangan ini jika kita totalkan nilainya adalah 36. 36 habis dibagi dengan bilangan 3. Makna habis di sini ialah hasilnya adalah bilangan bulat. Karena 36 dibagi 3 hasilnya 12. Maka bilangan ini habis dibagi 3. Selanjutnya untuk bilangan C. Itu 65.768.202. Apakah habis dibagi 6? Ciri-ciri bilangan habis dibagi 6 itu hampir mirip dengan bilangan habis dibagi 3. Dengan catatan bahwa bilangan ini ialah bilangan genap. Syarat pertama, bilangan genap terpenuhi. Bilangan ini adalah bilangan genap. Syarat kedua, total angka ini ialah hasilnya adalah 36. 36 apakah habis dibagi 6? Jelas. 36 dibagi 6 adalah 6. Apakah bilangan ini habis dibagi 5? Ini sangat gampang. Lihat aja angka terakhirnya. Jika angka terakhirnya ada 5 atau 0, maka bilangan itu habis dibagi 5. Selanjutnya yang E. Apakah 1884 habis dibagi 7? Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7 ialah apabila satuan terakhir kita kali 2, yaitu hasilnya 8, kemudian kita kurangkan dengan bilangan tersisa, yaitu 188. Jika selisihnya ini habis dibagi 7, maka bilangan ini merupakan bilangan yang habis dibagi 7. 188 dikurang 8 adalah 180. Apakah 180 habis dibagi 7? Tidak. Maka jawabannya E. Jadi pernyataan yang tidak benar adalah E. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA STAN. Langsung ke contoh soal. A dan B adalah dua bilangan dengan selisih 6. Jumlah kuadratnya sama dengan 32 kurangnya dari kuadrat jumlahnya. Maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah
Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan soal, silahkan teman-teman pause video ini dan coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause. Masuk ke pembahasan soal. A dan B adalah dua bilangan dengan selisih 6. Jumlah kuadratnya sama dengan 32 kurangnya dari kuadrat jumlahnya. Maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah. Pertama, kita sederhanakan persamaan dua yang warna biru. Untuk menentukan nilai A dan B, cara mudahnya, pertama kita tentukan faktor dari 16. Faktor dari 16 adalah 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Selanjutnya hubungkan faktor tersebut dengan persamaan warna merah. Manakah yang memiliki selisih yang sama? Sehingga, didapat A bernilai 8, dan B bernilai 2, yang jika ditotalkan, hasilnya adalah 10. Maka jawabannya adalah C. Mudah kan? Sekian video pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Jika 3/2x ditambah 4/5y sama dengan 3x ditambah 16y, yang kemudian dibagi 10, maka tentukan hubungan x dan y. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Langkah awal yang teman-teman lakukan adalah menghilangkan bentuk pecahan pada persamaan tersebut dengan cara mengkalikan persamaan dengan angka 10. Kemudian, sederhanakan operasi matematika tersebut, sehingga didapati hasilnya X sama dengan 2/3Y. Maka jawabannya adalah B. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Diketahui bahwa M adalah suatu bilangan bulat di mana M tidak sama dengan 1 dan M tidak sama dengan -1. Jika X sama dengan 1 dibagi dengan M tambah 1 dan Y sama dengan 1 dibagi dengan M kurang 1, maka nilai X dan Y yang paling tepat adalah. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Untuk menentukan hubungan X dan Y, dikarenakan M adalah bilangan bulat, maka M kita ubah jadi 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Jika M sama dengan 0, maka X lebih besar dari Y. Jika M sama dengan 2, atau M sama dengan negatif 2, maka X lebih kecil dari Y. Dikarenakan terdapat dua kondisi di mana nilai X dapat lebih kecil dan lebih besar dari Y, maka nilai X dan Y tidak dapat ditentukan. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Ada dua buah kubus, yang selisih rusuknya 4 cm, dan selisih volumenya 784 cm3. Panjang rusuk salah satu kubus tersebut adalah. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause dan komen hasilnya.
Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Jika panjang rusuk kubus pertama sama dengan X, dan rusuk kubus kedua sama dengan Y, maka didapati dua buah persamaan. Selanjutnya, X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 menghasilkan bentuk. Kemudian masukkan nilai persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan yang baru. Lalu sederhanakan. Hasil dari penyederhanaan, menghasilkan nilai X Y sama dengan 60. Untuk menentukan nilai X dan Y secara mudah, pertama kita faktorkan nilai dari 60 terlebih dahulu. Selanjutnya, hubungkan faktor dari 60 dengan persamaan 1, sehingga memperoleh selisih dari tiap faktor. Tentukan selisih yang bernilai 4. Sehingga didapati nilai X adalah 10, dan Y adalah 6, maka jawabannya adalah A. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Suatu lingkaran memiliki luas 77/32 x cm persegi. Berapa panjang keliling lingkaran tersebut? Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silakan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Pertama, tentukan nilai dari jari-jari lingkaran atau R. Setelah mendapat nilai dari R, kemudian masukkan nilai R ke dalam rumus keliling lingkaran. Didapat jawabannya adalah C, 11/2 akar X. Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Seorang anak merahasiakan 3 buah bilangan, kemudian ia menjumlahkan setiap dua bilangan itu dan hasilnya sama dengan 15, 17, dan 20. Jumlah ketiga bilangan itu adalah. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silakan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Misalkan 3 buah bilangan itu adalah A, B dan C, maka akan dihasilkan persamaan sebagai berikut. Ketiga bersamaan tersebut dijumlahkan, sehingga menjadi. Setelah disederhanakan, diperoleh jumlah ketiga bilangan adalah 26. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana? Mudah kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau request soal, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TP Astan. Langsung ke contoh soal. Di bawah ini, bilangan yang dapat dibagi 3 dan 88 adalah. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silakan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal.
Seluruh bilangan yang dapat dibagi 3 memiliki sifat sebagai berikut. Jumlah angka-angka pada bilangan tersebut dapat dibagi 3. Selanjutnya, masing-masing pilihan jawaban kita uji satu persatu. Yang pertama, opsi N pilihan A. Apabila seluruh angka-angkanya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 64. Karena seluruh angka pada bilangan bernilai 8, maka cara mudahnya, tinggal kita kalikan angka 8 sebanyak jumlah angka tersebut. Opsi N A tidak dapat dibagi 3. Selanjutnya langkah yang sama kita lakukan pada opsi N B, C, dan D. Dikarenakan hanya opsi N C yang dapat dibagi 3, maka kita tidak perlu menguji bilangan dengan dibagi angka 88. Sehingga jawabannya adalah C. Bagaimana? Mudahkan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau request soal, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA STAN. Langsung ke contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 3X1 X2 sama dengan. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah AX kuadrat, ditambah BX, ditambah C sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat menentukan nilai dari A, B, dan C. Selanjutnya dari persamaan kuadrat sempurna, terdapat hubungan antara akar-akar dengan nilai ABC. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per AA. Nilai ini kemudian kita masukkan ke pertanyaan soal. Sehingga diperoleh jawabannya adalah C, 16. Bagaimana? Mudahkan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau request soal, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Hari ini kita akan membahas soal TPA STAN. Langsung ke contoh soal. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembahasan soal, teman-teman coba kerjakan soal ini terlebih dahulu. Silahkan pause dan komen hasilnya. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jika belum, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan soal. Sehingga, setelah disederhanakan, diperoleh hasilnya adalah 9 akar 3. Jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudahkan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau request soal, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.